Pengunjung diskotik di Medan, Sumatera Utara berhamburan saat dirazia tim Satgas COVID-19. Lebih dari 9 jam Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan jalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Status Gunung Stromboli di Italia kini meningkat ke level waspada tertinggi usai erupsi pada Senin lalu. Halo, selamat pagi pemirsa. Kami hadir kembali dalam iNews Pagi melengkapi informasi Anda pagi hari ini. Ya, selain 3 berita utama tadi, kami juga akan hadirkan informasi penting lain. Bersama saya Gede Satria. Dan saya Arlisa Hadi, inilah iNews Pagi selengkapnya. Pemirsa, pengunjung salah satu diskotik di Medan, Sumatera Utara berhamburan saat dirazia tim Satgas COVID-19. Selain tidak mematuhi protokol kesehatan, petugas juga menemukan diskotik dalam kondisi melebihi kapasitas pengunjung. Pengunjung salah satu tempat hiburan malam di Medan, Sumatera Utara panik hingga berhamburan saat dirazia tim Satgas COVID-19. Petugas gabungan menemukan diskotik dalam kondisi melebihi kapasitas pengunjung. Selain abai menjaga jarak, pengunjung juga tidak menggunakan masker. Kita tetap punya kemampuan untuk terus meningkatkan dan mengingatkan masyarakat khususnya Kota Medan di mana guna mencegah terjadinya klaster baru. Kalau kita tidak tegas keras maka ini akan terjangkit kembali dan ini akan menambah frekuensi atau persentase kepada Provinsi Sumatera Utara khususnya Bidang. Ini kita cegah. Petugas membubarkan kerumunan dari dalam diskotik dan pemilik tempat usaha diminta membuat pernyataan yang bila dilanggar, maka tempat usaha akan ditindak tegas dengan ditutup. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap, iNews melaporkan. Seorang sopir travel di Sampang, Jawa Timur nekat antar narkoba bersama anak dan istrinya ke Pulau Bali. Pelaku ditangkap saat baru keluar dari lokasi yang diduga rumah seorang bandar narkoba. Pelaku AB yang berprofesi sebagai supir asal Jember, Jawa Timur ditangkap polisi di depan Pasar Batu Lenger, Kecamatan Sokobana, Kabupaten Sampang, Jawa Timur. Pelaku ditangkap saat mengantarkan narkoba jenis sabu ke Pulau Bali. Saat ditangkap, pelaku membawa istri dan anaknya yang menggunakan mobil travel. Pelaku ditangkap saat baru keluar dari lokasi yang diduga rumah seorang bandar narkoba. Jadi kalau dilihat dari keterangan barusan berarti terkait masalah ekonomi. Jadi pendapatannya sebagai supir operator bersihnya cuma tinggal 500.000. Sehingga mungkin tergiur diberikan imbalan 3 juta. Polisi juga menyita barang bukti seberat 248 gram yang terbagi menjadi 4 bagian dan terbungkus dalam plastik bening. Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman paling lama 20 tahun penjara. Dari Sampang, Jawa Timur, Tikno Ari, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi memeriksa sejumlah saksi terkait tewasnya ibu dan 2 anaknya di Pekanbaru Riau. Dari keterangan suami korban, mereka sempat cekcok untuk menjual rumah tempat tinggalnya. Tim identifikasi Polresta Pekanbaru dan Polsek Tenayan Raya menggelar olah TKP di rumah tempat ditemukannya ibu dan 2 anaknya yang tewas bunuh diri. Dari sini, polisi menemukan sejumlah barang bukti, kain panjang, dan susu bayi. Menurut polisi dan berdasarkan keterangan suami korban, motif korban mengakhiri hidup karena cekcok dengan suaminya soal rencana jual rumah. Hanya disebabkan akan menjual rumah dan tidak menjual rumah yang ditempati sekarang. Hanya itu saja, jadi sehingga si suaminya meminta istrinya untuk berlibur dulu, istirahat dulu, dikasihlah sepeda motor untuk pergi jalan-jalan supaya menenangkan dirinya. Namun si istri tidak berkenan sehingga istrinya tetap merasa emosi terhadap suaminya. Kini jasad istri dan 2 anaknya dibawa keluarganya ke Solok, Sumatera Barat. Sedangkan 1 anak kembarnya yang selamat kini tinggal bersama ayahnya.
Sebelumnya warga Jalan Palembang, Kecamatan Tenayan Raya, Pekanbaru Riau gempar karena menemukan seorang ibu rumah tangga gantung diri di dapur rumahnya. Lebih mengejutkan lagi, 2 orang anaknya juga ditemukan tewas di dalam kamar. Polisi menduga sebelum mengakhiri hidupnya, pelaku meracuni 2 anaknya. Dari Pekanbaru Riau, Muhammad Yusuf Marpaung, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, keluarga Ayu Clara, korban pembunuhan yang jasadnya ditemukan dalam karung, masih trauma. Keluarga berharap polisi bisa segera menangkap pelaku dan menjeratnya dengan hukuman seberat-beratnya. Kesedihan pasca ditemukannya Ayu Clara, korban pembunuhan yang jasadnya dimasukkan ke dalam karung di Pangkal Pinang, masih dirasakan pihak keluarga. Mereka tak menyangka Ayu yang pamit keluar rumah menjemput langganan ojeknya telah pergi untuk selamanya dengan cara yang cukup tragis. Ayu merupakan tulang punggung keluarganya setelah kedua orang tuanya berusia renta. Keluarga korban berharap pelaku segera ditangkap dan dihukum seberat-beratnya. Yang kami tangisin bukan kepergian deh. Saat dia lagi disakitin tuh, pasti dia manggil kami, dia minta tolong ke kami. Jadi kami tuh cuma minta supaya pelaku tuh ketemu. Nak tahu kami tuh apa motif dia, cara dia ngabisin, biar kami puas. Kami tahu. Terus untuk selanjutnya kami minta dia dihukum seberat-berat lah. Sebelumnya warga digegerkan dengan penemuan sesosok mayat wanita dalam karung di penginapan Dewi Residen 2, Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Korban merupakan seorang janda muda berusia 29 tahun yang berprofesi sebagai driver ojek online. Korban sempat dilaporkan menghilang sejak 10 November lalu. Polisi menduga korban dibunuh orang dekatnya yang kini buron. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Tim Liputan iNews melaporkan. Dua anggota Mujahid Indonesia Timur tewas ditembak Satgas Tinombala saat akan dilakukan penangkapan. Keduanya ditembak karena berusaha melawan petugas. Pengejaran terhadap DPO Mujahidin Indonesia Timur akhirnya berakhir setelah petugas melumpuhkan 2 DPO di Desa Bolano, Kecamatan Bolano, Kabupaten Parigi Motong, Sulawesi Tengah. Dari lokasi penyergapan, polisi menemukan barang bukti berupa senjata laras pendek, bom molotov, dan alat penentu posisi. Kapolda Sulawesi Tengah Irjen Pol Abdul Rahman Baso mengaku tindakan tegas dan terukur dilakukan petugas karena anggota Mujahidin Indonesia Timur berupaya melawan petugas saat akan ditangkap. Hingga saat ini tim Satgas Tinombala masih terus melakukan pengejaran terhadap 11 orang sisa DPO MIT Poso. Kedua jenazah anggota MIT telah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Sulteng untuk diotopsi. Kemudian pada saat kita melakukan penangkapan, melakukan perlawanan, kemudian kita ambil tindakan tegas terukur. Kemudian dari 2 DPO ini kita mengamankan beberapa barang bukti, diantaranya senjata api pendek, kemudian bom lontong, kemudian beberapa GPS, kemudian beberapa juga tenda tenda lah semacam itu untuk berbipak dan sebagainya diantaranya. Pemirsa, artis Gisela Anastasia diperiksa sebagai saksi atas kasus video syur mirip dirinya di Polda Metro Jaya. Gisela tak banyak komentar usai diperiksa selama 6 jam. Setelah diperiksa selama 6 jam, artis Gisela Anastasia atau Gisel keluar dari Polda Metro Jaya sekitar pukul 4 sore waktu Indonesia Barat. Gisel tak banyak berkomentar terkait kasus yang menyeretnya. Kita ikutin aja prosedurnya sebagai warga negara yang baik, datang kita ikutin aja. Oke. Berapa pertanyaan tadi, Non? Berapa pertanyaan, Non? Kabid Humas Polda Metro Jaya mengatakan pemeriksaan Gisel sebagai saksi setelah menangkap 2 tersangka penyebar video syur mirip artis.
Sementara itu, pakar telematika Abimanyu Wahyu Hidayat mengatakan video syur mirip artis Giselle bukanlah hasil rekayasa digital. Sendiri, kemudian latarnya apa segala, semuanya sejauh ini secara digital tidak ada rekayasa. Ya, secara digital. Secara konten mungkin mau dibilang ada rekayasa atau tidak, ya nggak ketahuan. Karena namanya rekayasa konten itu misalnya nggak ada horden itu, tetapi dibikin ada. Nggak ada lampu itu dibikin ada. TV nggak di sana, dibikin ada, dipasang di sana, disusun-susun. Itu rekayasa konten. Nah, tetapi karena ini objeknya adalah bukan mengenai suatu ruangan, tetapi suatu objek yang bergerak, ada satu figur, maka yang rekayasa konten ini pun dianggap ya tidak valid untuk dipertimbangkan karena langsung sudah ada objeknya, tinggal orang dilihat adalah apa itu objek yang bersangkutan atau bukan. Sebelumnya, polisi telah menangkap 2 tersangka penyebar video syur mirip Giselle. Polisi menyebut motif kedua tersangka untuk menaikkan followers di akun media sosial mereka. Namun polisi masih memburu tersangka yang pertama kali menyebarkan video syur itu. Kini para tersangka dituntut Undang-Undang ITE dengan ancaman hukuman 6 bulan penjara atau denda 6 miliar rupiah. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Nikita Mirzani kembali dilaporkan pendukung Rizik Syihab ke polisi atas ujaran kebencian dan pornografi. Sebelumnya polisi telah menolak laporan serupa dari kelompok yang lain. Artis Nikita Mirzani kembali dilaporkan ke polisi atas dugaan ujaran kebencian melalui media sosial terkait komentarnya tentang kepulangan Rizik Syihab ke Indonesia yang menimbulkan kerumunan dan kemacetan. Jali Pitung dan kuasanya mendatangi Bareskrim Polri dengan membawa bukti berupa tangkapan layar Nikita Mirzani yang dianggap telah menghina Rizik Syihab. Tidak hanya itu, Nikita juga dilaporkan atas dugaan aksi pornografi yang dilakukan di hadapan umum pada tahun 2017 silam. Yang bersangkutan ada dugaan indikasi unsur penghinaan terhadap suatu agama tertentu seperti diatur pasal 156A KUHP. Dan yang berikutnya adalah tentang adanya dugaan aksi pornografi. Ada pornografi yang bersangkutan lakukan di hadapan publik ya. Sebelumnya, Forum Masyarakat Pecinta Ulama DKI Jakarta lebih dulu melaporkan Nikita Mirzani ke Polda Metro Jaya atas dugaan ujaran kebencian terhadap ulama serta perilaku asusila. Nikita Mirzani dilaporkan karena dinilai telah menghina Rizik Syihab dan tindakan asusila dari beberapa konten media sosial miliknya yang dinilai mengandung unsur pornografi. FMPU membawa dokumen berupa flash disk berisi video dan tangkapan layar dari akun media sosial milik Nikita. Namun laporan FMPU ditolak polisi karena dinilai kurang bukti. Perseteruan antara pendukung Rizik Syihab dan Nikita Mirzani dimulai saat Nikita melontarkan sebutan Habib sebagai tukang obat di media sosialnya ketika mengomentari kepulangan Rizik Syihab yang menimbulkan kerumunan orang. Komentar Nikita dikecam oleh pendukung Rizik Syihab yang bahkan mengancam menggeruduk rumah artis berusia 34 tahun itu. Namun Nikita tidak gentar dan mempertahankan sikapnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Berkas artis Catherine Wilson dinyatakan lengkap atau P21 dan dilimpahkan ke Kejari Depok, Jawa Barat. Catherine Wilson menjadi tersangka kasus penyalahgunaan narkoba dan terancam hukuman 20 tahun penjara. Setelah lebih dari 2 jam menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Negeri Depok, Jawa Barat, artis Catherine Wilson akhirnya dibawa ke Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Depok. Namun sebelum dibawa ke sel tahanan, Catherine Wilson terlebih dahulu menjalani rapid test. Setelah itu, Catherine Wilson akan ditempatkan di blok khusus tahanan wanita. Penahanan ini dilakukan menunggu kelengkapan dan analisa berkas dari Kejaksaan Negeri Depok kepada Pengadilan Negeri Depok. Jadi sudah dicerahkan kepada kejaksaan, Catherine sudah dalam tahap proses untuk daftar ikut masuk sidang. Ya, kita ngikutin prosedur, sesuai dengan prosedur yang ada, kita masih jalanin. Kita tinggal nunggu kapan tanggal atau waktunya Catherine untuk masuk sidang, gitu aja sih. Kalau keadaan Catherine sehat-sehat. Sebelumnya pada Selasa pagi, Catherine Wilson tiba di Kejaksaan Negeri Depok, Jawa Barat. Kedatangannya untuk menyerahkan berkas penyelidikan kasusnya yang telah dinyatakan lengkap atau P21 dan siap untuk disidangkan.
Catherine Wilson dan petugas keamanan rumahnya berinisial J ditetapkan sebagai tersangka kasus penyalahgunaan narkoba. Catherine Wilson ditangkap di rumahnya di kawasan Cinere pada Juli lalu. Kedua tersangka terancam hukuman 20 tahun penjara. Tim Liputan iNews melaporkan. 46 warga Tasikmalaya, Jawa Barat keracunan usai mengkonsumsi makanan di acara syukuran. iNews Pagi akan segera kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami.